Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mak Kucing RF. Kali ini Mak Kucing mau kasih info tentang biaya ke kliniknya Syair. Ini Syair lagi sakit, bau. Jadi biasanya kalau sakit terus ada bau-bau yang menyengat itu bisa karena virus ya. Ini terindikasinya panleu. Terus dia nggak mau makan 2 hari sampai disepetin, akhirnya dibawalah ke klinik. Tadi dapat infus, dapat injeksi vitamin, dapat injeksi mual, kemudian telinganya berair dan ditemukan tungau, jadi kayak kutu telinga gitu ya, ada kutu telinganya juga. Nah, untuk biayanya tadi total sekitar 445.000. Itu tapi tadi Mak Kucing minta dikasih vitamin juga kayak gini karena ini bisa buat teman-teman kucing yang lain ya, buat daya tahan tubuh, dan memang sehari 1 mili aja disepetin gitu. Terus yang agak mahal sih ini ya, segini tuh sekitar 180.000. Jadi ini kayak apa ya, sebenarnya kalau dibilang antivirus sih bukan ya, tapi dia memang kayak obat yang bagus gitu buat tetap bisa survive dari panleu ini. Ini udah lemas banget dia, tadi udah sempat di infus, cuman kita lihat deh perkembangannya karena dia harus disendiriin ya, nggak bisa dicampur sama teman-teman yang lain. Makanya emak udah siapin kandang tersendiri, ruangan tersendiri, nggak boleh campur. Dan juga misalnya setelah emak pegang dia, nanti tetap baju harus steril atau harus ganti, harus cuci. Nggak bisa kalau habis dipakai buat pegang dia terus ke yang lain karena bisa nular. Jadi emang panleu ini tuh bahaya banget ya, cuma karena emak kemarin sudah ngalamin drama panleu agak panjang, ini mungkin emak udah lebih siap sih secara batinnya juga. Jadi nanti harus rajin-rajin sepetin dia makan. Kalau misalnya dia sudah benar-benar tidak bisa makan, tidak mau makan, atau muntah terus-menerus, dia harus rawat inap. Nah, ini sementara karena habis dari klinik dia masih murung banget, jadi nanti emak coba buat sepetin. Emak juga coba minumin obat yang dibawain dari kliniknya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pelihara kucing ras, disiapin juga ya secara kalau mereka berobat itu nggak cukup 50.000 gitu. Jadi ini tadi aja habis 445.000 ya, belum biaya vaksin dan biaya lain-lain. Terutama sih pakannya dulu deh, pakan pasir gimana. Kalau misalnya teman-teman memang minat sama kucing, mau jenis kucing apapun, sebagai owner, sebagai babunya kucing, sebagai emaknya kucing itu harus siap dari tenaga, biaya kayak gitu. Nah, ini si Syair ini lemes banget, terus dia bau gitu ya, karena memang kalau kena virus ini ada bau khas gitu. Jadi tadi memang Mak ditanyain mau dicek sekalian enggak, karena biaya tesnya itu 150.000 ya kalau nggak salah, sekitar 150.000 untuk tes sendiri dia positif atau negatif dari virus itu. Nah, karena tadi udah muncul positif, jadi emak tetap harus sendiriin dia dulu. Emak harus treat dia seperti teman-teman yang lain yang survive dari panleu kemarin. Ini ya sebenarnya itu ruangan kita sudah pindah, sudah ganti, bahkan ruangan lama pun sudah disteril, tapi kenapa masih ada yang bisa kena? Nah, ini karena medianya tuh banyak ya, ada dari kayak tempat makan, tempat minum, kandang segala macam, kemudian peralatan yang kemarin mungkin belum sempat disteril, itu bisa banget bikin yang lain yang belum vaksin kena. Jadi emak saranin banget kalau ada rezeki kucingnya disiapin buat divaksin. Nah, ini si Syair kan belum ada sebulan ikut sama emak, jadi memang kebetulan belum kita siapin untuk vaksin. Baru mau disiapin emak kucingnya kemarin sakitnya agak
agak lumayan memakan waktu, terus harus operasi juga, jadi memang mereka kurang diperhatiin. Nah ini juga sekalian ya diawasi juga, misalnya punya banyak kucing, kita harus awasi juga kucing-kucing yang lain. Kalau ada tanda-tanda yang muntah, kemudian ada yang tidak nafsu makan, wah kita harus benar-benar pantau tuh. Kalau bisa malah diiniin juga, dipisah juga, supaya apa? Supaya kalau memang terjadi sesuatu, mereka cepat kita tangani gitu, jangan sampai telat. Intinya Panleu ini cuman kita benar-benar harus berpacu gitu ya, jangan sampai kita terlambat memberikan pertolongan kepada mereka gitu. Jadi ini si Syair habis ini mau emak suapin, habis itu diminumin obat ya Syair ya. Nanti malam emak pantau terus, semoga bisa selamat kayak si Bali, Nici, dan teman-teman yang lain yang kemarin sempat kena Panleu begitu. Nah untuk tanda-tanda awalnya dia ini hanya telinganya berair kanan kiri. Kalau untuk telinga berair kanan kiri ternyata tadi dicek memang ada tungau, dan banyak tungaunya ternyata. Terus demam. Nah memang kan kalau demam itu bisa karena dari nyeri di telinganya. Cuman kemarin juga sudah emak kasih obat demam. Kebetulan ada obat demam di rumah. Kebetulan juga emak sedia untuk anti muntah ada, kemudian obat diare ada. Jadi komplit, dan itu dari klinik ya, bukan beli sembarangan ataupun beli online, enggak. Jadi emak memang ada sedia yang dari klinik untuk jaga-jaga buat mereka begitu. Nah karena sudah emak kasih anti muntah, sudah emak kasih buat diare, tapi justru dia belum membaik, belum mau makan sama sekali, bahkan snack kesukaan aja nggak mau. Nah ini berarti harus diwaspadai. Makanya tadi emak bawa ke klinik, emak cek itu positif atau negatif dari virus, ternyata dia positif. Jadi emak memang harus lebih apa ya, lebih serius lagi nih nyuapin si gemes ini biasanya aktif banget, ini sekarang tuh diem aja terus kurus, 2 hari nggak makan. Tadi sempat diinfus sedikit karena dia benar-benar sudah dehidrasi. Semoga aja ya, doain Syair kuat ya teman-teman. Tuh, doain Syair sembuh dari virusnya dia ini. Nah nanti juga apa namanya, kita lihat perkembangannya. Harusnya sih survive ya, dia masih ceria gitu. Nggak sih, dia lesu, ini lesu banget. Semoga survive ya nak ya. Temenin bunda ya nak ya. Oh ya, untuk si Syair ini usianya baru 5 bulan. Kebetulan memang karena belum disiapkan untuk vaksin, jadi belum sempat vaksin. Dari tempat emak adop memang belum divaksin. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau bisa, kalau memang cari kucing yang mau diadop, cari yang sudah vaksin, itu lebih aman. Karena misalnya kalau kita vaksin nih, kadang di efek vaksin itu juga ada demam, mual, muntah gitu, ada aja gitu. Meskipun yang paling sering efeknya cuma demam, lemes, gak mau makan gitu. Tapi efek yang lain tuh ada juga. Jadi buat teman-teman yang mau vaksin juga disiapin bener-bener ya, kucingnya dalam kondisi bener-bener sehat kayak gitu. Ini muntah nih, mau muntah nih dia. Tuh, jadi kegawatannya itu adalah ketika dia muntah-muntah. Nah ini tadi dia tanda-tanda mau muntah sambil teriak gitu. Oke teman-teman, doain Syair sembuh ya. Nanti update juga perkembangannya si Syair. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang mau berbagi, silahkan komen. Jangan lupa juga untuk like dan share. Siapa tahu banyak teman-teman yang lain yang suka kucing juga dan mengalami masalah yang sama kayak Syair. Jadi kita bisa sharing. Untuk teman-teman jangan sampai sakit ya.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair, dadah dulu. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Syair pamit dulu. Wassalamualaikum.